Mengasah panca indera. Alam materi atau dimensi fisik yang kita tempati saat ini hanya dapat kita rasakan menggunakan panca indera. Artinya, tanpa indera penglihatan, pendengaran, pengecapan, penciuman, serta perasa, maka kita akan menjadi robot yang tidak dapat mengalami serta memahami kreasi Sang Pencipta. Hal ini terdengar sederhana, karena dalam kehidupan keseharian kita sudah menggunakan panca indera kita. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita sudah sadar bagaimana kita menggunakan anugerah ini? Ketika kita berada di bawah ketidaksadaran massal, maka kita akan memperlakukan panca indera kita dengan semena-mena. Sebagai contoh, kita membaca buku atau menggunakan gadget dengan jarak yang begitu dekat dengan mata, atau kita menggunakan indera pengecapan kita untuk makan makanan yang kurang sehat hanya karena rasanya enak di lidah. Sadarkah kita akan hal ini? Panca indera merupakan perpanjangan dari kesadaran kita, di mana ketika kita mengalami kebangkitan spiritual, maka secara alami kita akan menjadi lebih peka. Sebagai contoh, indera penglihatan kita menjadi lebih tajam, di mana kita dapat melihat gerakan sayap burung atau serangga yang begitu cepat. Contoh lain, yaitu indera pendengaran kita menjadi lebih sensitif, di mana kita bahkan dapat mendengar suara dahan pohon yang tertiup angin dari jarak yang cukup jauh. Apakah ini kekuatan super? Sesungguhnya, ini adalah kemampuan alami dari manusia. Namun, ketika kita masih berada di bawah ilusi pemrograman palsu, maka kita akan dibutakan dengan doktrin serta dogma yang menutup kemampuan optimal dari panca indera kita sendiri. Kemudian, bagaimanakah cara kita agar dapat menyelaraskan kembali seluruh energi panca indera kita seperti sedia kala? Caranya adalah dengan melatih fokus terhadap masing-masing panca indera. Yang pertama adalah melatih indera penglihatan. Indera ini adalah alat untuk melihat dimensi fisik. Dari visual yang kita tangkap menggunakan mata, maka akan tercipta citra di benak kita. Ketika kita berada di bawah kendali ego, maka trauma, dogma, maupun doktrin akan menciptakan skenario berupa asumsi atau penghakiman terhadap hal-hal yang kita lihat menggunakan mata. Jika kita ingin melatih indera penglihatan, maka kita harus melihat segala hal sebagai apa adanya. Dengan melatih fokus, seperti melihat dedaunan, langit, gedung-gedung tinggi, atau orang berlalu lalang, akan dapat membantu kita berada pada kondisi meditatif, sehingga kita bisa melihat keindahan di setiap hal yang kita lihat. Yang kedua adalah melatih indera pendengaran. Jika selama ini kita terbiasa mendengarkan hal-hal secara tidak sadar, maka cobalah untuk berada dalam keheningan, di mana kemudian kita bisa fokus terhadap suara-suara yang muncul di sekitar kita. Entah itu suara kicauan burung, suara kendaraan yang berlalu lalang, suara ketukan palu dari konstruksi, dan sebagainya. Aturlah fokus secara bergantian dari setiap suara yang ada di sekitar kita. Hal ini akan membantu kita untuk meningkatkan kepekaan indera pendengaran kita. Yang ketiga adalah melatih pengecapan. Saat kita akan makan atau minum, tenangkanlah diri terlebih dahulu. Jernihkan pikiran dan tahan diri untuk langsung menghabiskan seluruh makanan yang ada di depan mata kita. Hal ini adalah bentuk dari pengendalian diri, di mana kita menjadi sadar bahwa makanan dan minuman yang ada di depan kita akan kita santap untuk melatih indera pengecapan. Ucapkan puji syukur terlebih dahulu kepada Yang Maha Kuasa, kemudian ucapkan terima kasih kepada makanan dan minuman yang ada di hadapan kita. Ketika kita sudah berada pada kondisi yang tenang, maka kita bisa mulai untuk mencoba makanan serta minuman tersebut dan rasakan sensasi yang hadir di lidah kita. Bedakan setiap rasa yang hadir dari masing-masing makanan yang kita santap. Begitu juga dengan minuman yang kita minum. Rasakan teksturnya secara perlahan, sehingga kita memahami bahwa indera pengecapan kita sesungguhnya begitu sensitif, di mana ketika kita sudah mulai terbiasa untuk menenangkan diri sebelum makan, maka kita dapat membedakan banyak rasa dan paham mana makanan yang baik untuk tubuh kita. Indera yang keempat adalah penciuman. Indera ini dapat kita asah bersamaan dengan indera pengecapan saat kita makan, di mana makanan yang kita santap sudah pasti akan menghasilkan aroma tertentu. Sebelum kita menyantap makanan atau minuman, kita dapat juga mencium aroma yang timbul. Selain itu, kita juga dapat melatih indera penciuman dengan menghirup aroma tumbuhan yang ada di sekitar kita.
mulai dari daun, bunga, ranting, hingga tanaman yang sudah mengering. Mengasah indera penciuman akan membuat kita peka terhadap aroma yang membuat kita nyaman dan tidak nyaman. Indera yang terakhir adalah indera perasa, di mana hal ini dapat kita latih dengan sentuhan. Seluruh tubuh kita adalah indera perasa, sehingga ketika kita menyentuh bagian tubuh kita sendiri, kita akan dapat merasakan tekanan. Mengasah indera perasa juga dapat kita sadari dengan fokus terhadap suhu di sekitar kita. Apakah suhu terasa lebih sejuk di pagi hari? Apakah suhu semakin meningkat ketika siang? Dan apakah kita merasa kepanasan ketika matahari semakin menuju ke arah barat? Ketika kita mulai peka terhadap indera perasa di tubuh kita bahkan dapat mengetahui kelembaban udara atau perubahan kecepatan angin ketika hujan akan turun. Latihlah panca indera kita dengan pengaturan fokus melalui kejernihan pikiran. Inilah kondisi meditatif di mana kesadaran kita bersatu dengan anugerah Sang Pencipta, yaitu panca indera.